Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur sama Tuhan, anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saatnya kita akan mendengarkan daftar Elohim. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman. Layakan kami, kuduskan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Masih di Kejadian 1 ayat yang kelima, berkata bahwa dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dan kita akan melihat di kata Wayigera Elohim leor, dan kita akan melihat di dalam kata sandi yaitu Wayigera. Ya, kapan hari saya mengatakan nanti kita akan bahas sama-sama. Dan kita akan melihat kata Wayigera. Ya, kita lihat baik-baik, kita sama-sama belajar. Ya, ya ini, ya di yang ini Wayigera Elohim. Ya ini Wayigera, wow. Oke. Ya, ini dia. Ini Wayigera. Ini ada kata wow. Ada kata wow atau vav. Itu berbicara mengenai manusia. Kita tahu bahwa kejatuhan manusia itu di Taman Eden, dan kita tahu bahwa dengan satu manusia berbuat dosa, maka semua manusia itu berdosa. Dan ada satu manusia ilahi, manusia Tuhan, yaitu Dafar Elohim, Dafar atau firman Tuhan yang menjadi manusia, yaitu namanya Yeshua. Dalam bahasa Ibrani katakan Yeshua, dalam bahasa Inggris dikatakan Jesus, dalam bahasa Yunani katakan Iosus, dalam bahasa Indonesia dikatakan Yesus, namanya Tuhan. Yesus, Dafar Elohim menjadi manusia. Dengan satu manusia yaitu Dafar Elohim menjadi manusia namanya Yeshua, maka seluruh umat yang percaya kepada Yeshua atau kepada Yesus atau kepada Jesus diselamatkan, diampuni dosanya. Ya. Asalkan kita mau mengaku setiap salah dan dosa yang kita lakukan. Tuhan mengampuni, tetapi kita harus mengampuni juga. Kalau kita pikir apa yang kita perbuat saat ini, satu, seringkali kita lakukan adalah apa? Suka bohong. Kedua, kita seringkali suka berbuat apa? Menista. Ketiga, kita suka apa? Menceritakan kekurangan orang lain. Keempat, apa? Menonton film-film yang tidak baik. Kelima, apa? Banyak ya. Kelima, apa? Suka caci maki. Suka mengatain orang. Ya. Itu dosa. Dan ketika kita datang kepada Yesus, kita minta ampun. Ya Yesus, ya Yesus, ampuni saya, layakan saya, kuduskan saya. Berikan saya kemampuan untuk tidak mencaci maki orang. Berikan saya kemampuan untuk tidak menceritakan kekurangan orang lain. Berikan saya kemampuan supaya saya sabar. Kita minta kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ketika orang berbuat jahat kepada kita,
Balaslah itu dengan kebaikan. Jangan kita marah, jangan kita balas lagi. Ketika ada orang yang memukul kita, yang menonjok kita, apakah kita balas? Jangan, sebab pembalasan itu haknya Tuhan. Ya, haknya Tuhan. Kalau kita balas, oke, mungkin kita menang. Tetapi kita kalah. Mengapa? Karena kita sudah di dalam Tuhan. Karena kita menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, ketika tanggal 19 bulan Maret tahun 2021, kejadian yang menimpa saya berkata ini adalah kebaikan Tuhan. Dan Tuhan memproses saya lebih hari, lebih dekat sama Tuhan. Ini ada teman sekerja di ladang Tuhan. Kita sudah sepakat dengan ada beberapa orang untuk tidak menceritakan ketika kita pergi di suatu tempat ada berkat, ya, untuk memberkati, ya, istilahnya yang perintisan yang ada. Tetapi dia mungkin keceplosan atau bagaimana, dan dia menyampaikan kepada salah satu orang hamba Tuhan, dikasih speaker, dan saya katakan bahwa dia tidak mempunyai etika. Ternyata dia marah sama saya. Dan pada tanggal 19 itu kejadiannya, dia menonjok saya pakai ini tangan. Dia menonjok saya. Puji Tuhan, saya tidak apa-apa. Puji Tuhan, tidak ada bengkak, tidak ada rasa apa, tidak. Itu karena anugerah Tuhan. Banyak saksi yang melihat pada waktu itu. Banyak saksi. Tapi saya bersyukur sama Tuhan karena salah satu pemimpin kami di organisasi, dia mendamaikan. Saya cuma berkata, itu karena Tuhan. Dan saya katakan kepada pemimpin organisasi pada saat saya ngomong, saya memikir pelayanan di tempat ini, sebab itu saya tidak balas satu. Dan itu karena Tuhan. Yang paling utama itu karena Tuhan yang memampukan saya. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, lepaskan pengampunan. Tuhan mau hidup kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan simpan akar kepahitan dalam kehidupan kita. Jangan simpan akar kepahitan. Ketika kita menyimpan akar kepahitan, maka hal yang tidak diinginkan, yaitu kita tidak masuk surga. Sebab orang yang mencintai akar kepahitan, maka dia tidak layak di hadapan Tuhan. Orang yang mencintai akar kepahitan, mencintai benci, mencintai iri hati, mencintai hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar. Saya belajar, dan ketika saya tidak membalas, saya berkata, Tuhan, Engkau baik. Dan ada suara yang berkata kepada saya, pembalasan itu adalah hakmu, haknya Tuhan, bukan hakmu. Oleh sebab itu saya bersyukur sama Tuhan, anugerah Tuhan, saya dimampukan oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mau tetap berdoa untuk bangsa, untuk umat Tuhan, supaya diberikan kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan.
dimanapun umat-umatmu berada. Mungkin saat ini umat-umatmu mengalami namanya sakit hati, mengalami namanya akar kepahitan. Kami berdoa saat ini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lepaskan. Oh Tuhan, Kau berikan kemampuan dalam kehidupan mereka. Supaya mereka mau mengampuni. Supaya mereka mau mengampuni orang yang menyakiti mereka. Supaya mereka mau mengampuni orang yang menyakiti. Oh Tuhan tolong, mampukan. Kami percaya umat-umat-Mu ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pasti memampukan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Supaya tidak ada hal-hal yang buruk yang terjadi. Ketika seseorang itu tidak mau mengampuni, maka hal-hal yang buruk akan terjadi. Ketika orang itu mengampuni, maka hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan berikan ketika orang itu mengampuni. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu. Usaha pekerjaan bisnis mereka dimanapun berada, Tuhan ampuni. Layakkan mereka untuk selalu menerima kasih anugerah. Layakkan umat-umat-Mu untuk selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dengan cinta kasih-Mu. Berkati bangsa kami, layakkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang mendengarkan. Biar menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini doa syukur kami kepadamu Tuhan. Terimalah berkat damai sukacita daripada Yeshua Elohim Adonai yang memberkati kita mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Yom Rishon. Selamat hari Minggu. Tanggal 21 Maret tahun 2021. Haleluya.